Misi pendidikan persekolahan untuk menciptakan pribadi anak sebagai kaum terpelajar, maka pendidikan di sekolah sebagai kegiatan pendidikan yang bersifat formal perlu atau memerlukan suatu landasan. Sebabnya, kegiatan pendidikan merupakan peristiwa sosial, gejala rohani, dan tindakan manusiawi dalam hubungannya dengan alam, manusia, dan sistem nilai. Unsur material pendidikan pada umumnya terhimpun dalam satuan tindak pendidikan atau tindak pedagogis yang secara mikro dikenal sebagai situasi pendidikan atau secara makro dikenal sebagai kegiatan pendidikan terprogram atau program-program kegiatan pendidikan. Landasan pendidikan adalah wajar, bahkan semestinya jika berdasarkan pandangan tentang hakikat manusia. Sekolah sebagai sarana rekonstruksi masyarakat. Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang berada di tengah-tengah masyarakat hanya akan berhasil bila ada kerjasama dan dukungan yang penuh pengertian dari masyarakat ataupun keluarga. Sekolah merupakan suatu kesatuan dari pribadi-pribadi yang berinteraksi. Nah, pribadi-pribadi yang bertemu di sekolah tergantung dalam bagian-bagian yang melakukan organisasi yang bersistem. Sistem sekolah terwujud dengan munculnya cara interaksi sosial yang khas. Baik, langsung saja, adapun analisis perwujudan sistem sekolah sebagai organisasi sosial dicirikan oleh: pertama, memiliki suatu penghuni yang tetap. Yang kedua, memiliki struktur politik atau kebijakan umum tentang kehidupan sekolah. Yang ketiga, memiliki inti jaringan hubungan sosial. Yang keempat, mengembangkan perasaan atau semangat kebersamaan sekolah. Dan yang kelima, memiliki suatu jenis kebudayaan atau subkebudayaan tersendiri. Selanjutnya bagian C, paradigma pendidikan atau pembelajaran. Munculnya berbagai perilaku yang tidak terpuji, baik pembelajar maupun masyarakat terdidik lainnya. Akhir-akhir ini menunjukkan pendidikan dan pembelajaran yang diberikan belum mampu menyentuh pribadi dan watak anak bangsa. Terkesan pembentukan pola berpikir anak, apalagi pada pembentukan konsep diri serta interaksi personal cenderung membuat anak terbelenggu. Hal ini disebabkan karena pendidik di Indonesia dewasa ini masih menggunakan paradigma lama yang oleh Johar disebutkan ada 10 perubahan yang perlu diperbarui. Ke-10 perubahan tersebut sebagai pembaruan dalam pendidikan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia atau SDM. Oke, baik, langsung saja. Bagian D, hasil pendidikan dalam kurung sekolah kita dewasa ini. Secara kuantitatif, kita dapat mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia telah mengalami kemajuan. Indikator keberhasilan pendidikan ini dapat dilihat pada kemampuan baca tulis masyarakat yang mencapai 67,24%. Hal ini sebagai akibat dari program pemerintahan pendidikan terutama melalui Impres SD yang bangun pada rezim Orde Baru. Namun demikian, secara kuantitatif pendidikan di Indonesia belum berhasil membangun anak bangsa yang cerdas dan kreatif, apalagi yang unggul. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu pengaruh eksternal dan internal dalam pengelolaan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan nasional yang dilaksanakan secara terus-menerus dan berkelanjutan paling tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. Pengaruh eksternal dimaksud adalah adanya perkembangan dunia yang mengglobal yang berlaku dalam dewasa ini. Sedangkan pengaruh internal adalah pengaruh kebudayaan dan kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Pengaruh tersebut akan berpengaruh pada pembentukan watak dan karakteristik anak bangsa dalam kondisi seperti ini. Ki Hajar Dewantara
Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu bagian F, pendidikan di sekolah dengan sistem desentralisasi. Nah, desentralisasi merupakan upaya untuk mendelegasikan sebagian atau seluruh wewenang di bidang pendidikan yang seharusnya dilakukan oleh unit atau pejabat pusat kepada unit atau pejabat di bawahnya, atau dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, atau dan pemerintah kepada masyarakat. Salah satu wujud desentralisasi itu ialah terlaksananya proses otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan.